Nah, Kak Ima, aku ada dengar-dengar bocoran nih. Waktu katanya selama sekolah, Kak Ima pernah satu kelas sama satu bangku sama artis, bener nggak tuh, Kak? Iya, Oh iya, oke. waktu SD Kak, waktu SD ya di MIMA itu. Oh, Jadi oke, aku di Bima. pindahan seorang artis itu, sebutin Heeh. inisialnya. Selamat datang di Pod Kece, di mana di podcast ini kita bakal ngobrol bareng guru-guru, edukator, pendidik, praktisi pendidikan, dan lain-lain. Dan kita bakal ngobrolin seputar pendidikan dan kisah-kisah masa sekolahnya nih, mulai dari TK sampai kuliah. Dan bersama saya, Nanda, kali ini Pod Kece udah masuk ke episode kedua nih. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang ibu, ya, seorang ibu guru yang dengar-dengar sih aslinya atau asalnya dari Jawa Timur. Wah, siapa nih dari pendengar podcast yang dari Jawa Timur juga? Langsung aja yuk kita sapa. Halo Kak Ima. Halo, apa kabar? Baik Kak Ima. Apa kabar Kak Ima? Baik, sehat-sehat. Aduh, syukur deh. Ini kita ya, ini pasti dilihat ya, walaupun ini tadi saya bilang ibu guru, tapi ini mukanya masih muda banget nih. Jadi kita panggilnya Kak Ima ya. Amin, mudah-mudahan. Oke, Kak Ima, thank you banget loh Kak, udah mau join di podcast. Iya, senang banget nih bisa gabung sama Kejar Cita, bisa ikut ngobrol di podcast C, mudah-mudahan menginspirasi. Wah, siap-siap. Kita yang thank you nih udah mau ngobrol-ngobrol bareng. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih kenal Kak Ima, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Ima dari mana sih background pendidikannya dan sebagainya. Coba nih yang nonton ya atau yang dengar coba tebak nih dari mungkin suara ya dan perawakan Kak Ima nih ya, buat yang nonton mungkin bisa lihat perawakannya. Kak Ima ini guru apa ya? Mungkin bisa ditebak ya. Mungkin bisa ditebak guru apa Kak Ima ya. Boleh komen dari menit sekarang. Kak Ima guru apa? Nanti kita bakal reveal jawabannya setelah kita ngobrol-ngobrol. Oke, Kak Ima. Kak Ima aslinya dari mana sih, Kak? Aslinya dari Jawa Timur, tepatnya kota Jember. Jember Jember. itu, Hmm. Jember itu sebelumnya Banyuwangi, jadi sebelah timur Jawa Timur gitu. Sebelah Mungkin ada yang timur menarik. Jawa Timur. Ya, Jawa Timur yang sebelah timur yang arah mau ke Bali tuh, kalau misalnya mau ke Ah, Bali tuh biasanya Jember, Banyuwangi, itu baru nyebrang ke Bali kalau lewat darat. oh oke. Jember itu berapa jam, Kak? Kalau Jawa Timur kan aku taunya Malang, Surabaya ya. Kalau dari Surabaya berapa jam tuh? Atau ke Karena Surabaya? ada karena ada tol yang baru itu, Hmm? tol Trans Jawa itu hanya 4 jam sih sekarang. Itu kalau dari Surabaya ya, kalau Oh, dari 4 jam naik Surabaya. mobil? Naik mobil pakai Ah, tol. oke. Heeh. Kalau naik kereta sih lebih cepet ya, 3,5 jaman gitu. Asalku dari Jember, tapi sekarang aku tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi mobilnya ya samalah 4 jam, 3,5 jam kalau pakai kereta. 3,5 jam dari Jember, Sidoarjo itu atau dari Surabaya? Sidoarjo sama Surabaya sama sih, soalnya aku kan pas perbatasan Surabaya ya, deket itu. Ah, oke. Enakan di Jember atau di Sidoarjo, Kak? Secara cuaca enakan di Jember karena dingin. Oh, Iya, di sana tuh dingin karena dataran tinggi, I see, oke. And dan then? masih ada laut. Oh, masih ada laut, oke. Iya, bener. Banyak ini Kalau ya, banyak wisata alam lah kalau di Jember, kalau di Sidoarjo banyak wisata bangunan. oke, wisata beton ya, Kak, ya. Karena Iya Sidoarjo betul. udah masuk ke kota ya hitungannya ya, udah maksudnya lebih ke kota Mhm, ya. mhm, I see, I betul see. sekali. Aku pernah ke Jawa Timur waktu itu cuma ke Malang. Itu ke UB ya, UB. Oh, masih dingin ya Malang Iya, ya? enak-enak ya, waktu itu enak dan termasuk kulinernya termasuk affordable juga ya, enak-enak, murah-murah. Heeh, heeh. Iya iya iya. Iya.
Ngomong-ngomongin affordable juga Jember lebih affordable juga kalau masalah hasil bumi ya, kayak sayur mayur, Oh ya? buah-buahan gitu. Ya, tapi dari petani ya. Kalau di Sidoarjo itu lebih ke seafood banyaknya, Oh, kayak seafood. bandeng, udang, itu tempatnya di sini. Ya, I see. Ini banyak kita tambang lagi soalnya. ngomongin kuliner, aku jadi penasaran. Kalau kuliner khasnya Jember apa nih, Kak? Orang Jember pasti tahu nih, double S nih orang Jember. Yang rasanya Nggak? manis seperti tape, double S, SS. Itu Ah, biasanya untuk cemilan aja, namanya suar-suwir. Itu dari tape, kemudian dibentuk seperti permen, semacam dodol tapi nggak terlalu lentur gitu loh, padat. Tapi rasanya ya semanis dodol gitu. oh, Dari bahan dasarnya tape, jadi manis, legit, asem campur jadi satu. Dan manis banget sih memang. Semacam oh, dodol tapi keras gitu. oh, namanya double S suar suwir. Suar-suwir, iya Suar betul. suwir, bahan dasar tape ya. Oh, ini aku baru tahu loh. Bahan dasar tape rasa kayak dodol ya. Iya manis banget, manis Hmm, kecut gitu. asik, Ada asik. lagi perol tape, mungkin pernah dengar perol tape yang seperti cake itu? Ah, iya, kalau perol tape pernah Ya, dengar. ya itu banyak di Jember. Sama kedelai edamame, Oh, edamame itu di Jember banyak, Kak? banyak. Kebetulan salah satu perkebunan swastanya itu ngambil bibit dari Jepang, terus Hah? dibudidayakan di Jember. Jadi Oh, banyak sih edamame di sana, malah murah-murah. Ininya apa namanya? Pusatnya di sana, entah matang atau mentah bisa di namanya sebut nama nggak ya? Pokoknya perkebunan perkebunan di Jember ada gitu. oh, I see. Wah, aku kalau ada edamame suka banget tuh, Kak. Apalagi kalau direbus. Biasanya kan makan direbus ya. Mhm mhm. Wah, Banyak oh, opsinya sekarang di crispy juga ada, dijadiin apa ya, di-press gitu ya, ah, bisa jadi cemilan kayak kacang gitu, ada yang kering. Banyak sekarang olahannya edamame. Susu wow, juga ada. susu? Jadi kayak precious ya, kalau susu dari kedelai edamame gitu rasanya gimana gitu ya. Oh, pernah pernah Beda coba sama kayak susu gitu? lainnya. Iya. Oh, pernah pernah coba ya? Pernah dong, jadi rasanya beda sama susu kedelai biasa. Jadi udah Ah, banyak olahannya edamame karena memang banyak dan kebetulan temanku itu ada yang kerja di situ, jadi ya enak gitu. Sortirannya pun masih bagus gitu loh daripada yang kan biasanya di packing gitu ya untuk dijual ke factory outletnya atau di supermarket-supermarket besar. ah, Sortirannya pun masih bagus, masih gede-gede, masih lebih besar dari kedelai lokal, lebih bersih dan lebih ini sih masih tetap terjangkau sih, masih enak dimakan gitu. Dijual biasanya untuk tetangga-tetangga atau penduduk-penduduk sekitar gitu. wah, gokil, gokil. Aduh, jadi pengen ke Jember deh aku, Kak. Iya, Iya, iya. iya, menarik. Aduh, ya nih. Kalau kondisi udah lebih kondusif, pengen sih Hmm, ke Jember, ke Jawa Timur, Banyuwangi, menarik sih. Jadi ya. ternyata banyak juga ya olahannya dan ini informasi nih buat yang denger juga ya, mungkin belum banyak yang tahu, kirain kayak tadi Hmm, edamame, kukira itu kita full impor, ternyata ada kerjasama ya atau ada perkebunan juga di Jember, ternyata banyak juga olahannya, nggak cuma kacangnya doang gitu ya Kak Ima ya. Wah betul sekali. Hmm. ini informasi baru nih. Oke, nah Kak Ima, kita bakal ngobrol nih sekarang tentang pendidikan ya, tentang pendidikan Kak Ima. Nah, aku pengen tanya dulu nih, Kak Ima, kalau dulu ya, atau mungkin zamanku ini kan banyak nih yang melewati masa KB atau TK. KB di sini sekali lagi kelompok bermain ya, bukan keluarga berencana nih, nanti yang denger, kok kecil-kecil udah KB. Kalau Kak Ima sendiri, Kak Ima ada ini nggak, TK? Ada. Oh, Dulu oke. malah belum ada kelompok bermain, dulu langsung TK. Ah, Malah orang-orang dulu itu malah ini TK tuh dianggap apa sih? Justru seperti pemikiran orang sekarang untuk playgroup. Jadi hmm, banyak orang yang langsung SD. Nah, masih ada zaman gitu tuh, karena oh, SD dulu kan mudah ya, jadi tinggal masuk SD, kadang ngelompatin TK itu banyak dulu itu zamanku. Untuk aku yang TK pada waktu itu malah seperti masuk kelompok bermain gitu. Banyak hmm. orang yang langsung masuk TK karena memang tidak terlalu ketat waktu itu kan SD bisa belajar baca pas kelas 1 gitu kan, kurikulumnya masih nggak terlalu ketat seperti sekarang. Jadi ketahuan tahunnya kayaknya. Oke, Kak Ima TK tahun berapa? Nanti kita akan tebak umur Kak Ima. Kak Ima TK tahun berapa? 9 tahun 91.
91. Oke, berarti coba tebak Kak Ima umurnya berapa nih? TK itu 5 kenapa? tahun dulu. 5 tahun. Oh, berarti Kak Ima tahun 86. 85. Oh, 85 ya, kelahiran 85. Ya dulu Oke. aku TK-nya aku di Surabaya dulu waktu itu, kemudian pindah ke Jember. Jadi sempat di Surabaya sama nenek ya, sama keluarga gitu. Dari TK sampai SD kelas 4. Oke, nah Kemudian Kak, pindah. TK-nya di mana tuh Kak? TK-nya kebetulan TK Aisyah di daerah Kanjengjiwo Surabaya, itu TK Muslim gitu. TK ya seperti biasanya TK nggak seperti yang sekarang ya, ada English, ada masih biasa ya, masih nyanyi-nyanyi, kemudian siaran di RRI kayak gitu, iya nggak sih, inget nggak? Iya, iya, iya. Kalau ada Iya. acara di TVRI, RRI gitu, ikut kontribusi. Cuma suara-suara doang yang masuk, seneng banget ya, dan latihannya tuh berbulan-bulan. Kemudian Kalau habis TK ya itu mm-mm. masuk SDI di Surabaya, masuk SDI Bahrul Ulum di Panjangjiwo. Seperti berapa kelas 1 sampai kelas 4-an lah gitu. Baru Oke. pindah Jember lagi gitu. Pindah Jember lagi untuk kelas 5 dan kelas 6. Oke, nah di Jember itu nama SD-nya apa, Kak? Kalau di Jember aku juga madrasah. Kebetulan orang tua aku itu termasuk orang yang religius ya, jadi dasarnya itu harus agama dulu gitu loh. Aku sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kahasidik Jember, Mima Kahasidik, itu Oh, di daerah Rangsari Jember. Mungkin ada yang pernah dengar? siapa tahu nih jangan-jangan yang dengar juga ada yang sekolah di sana atau mungkin ini alumni-alumni ya dari yang TK sampai SD tadi. Mungkin nih kalau yang kenal Kak Ima siapa aja nih? Ini sama orang yang selalu vokal, jadi ketua kelas, suka ngamuk-ngamukin yang Oh, nakal. oke. Nah itu menarik tuh. Nah kita bakal ini nih Kak Ima coba pengalaman selama SD ya. Tadi Kak Ima kalau aku nggak salah dengar itu ada sempat jadi ketua kelas ya dan sebagainya ya termasuk yang vokal. Boleh dong Kak ceritain kalau mungkin kalau TK dulu nih, mungkin TK ada nggak momen yang Kak Ima inget gitu, yang paling berkesan selama TK? TK pas perpisahan ya, mungkin karena aku orangnya udah pedean dari kecil ya, pas Hah? perpisahan itu disuruh membaca macam puisi atau deklamasi gitu. Widih, Pas TK-TK baca puisi. udah bawaan orang kayaknya ya pedenya. Iya, disuruh baca deklamasi gitu pas acara perpisahan, terus ya nari juga gitu. Oke, Biasanya ikut acara-acara gitu. ada lagi Dan Pak. kebawa sih sampai SD itu biasanya ikut lomba pidato, terus dijadiin ketua kelas gitu, Nah, yang biasa berani gitu. oke. Nah, berarti nih Kak, waktu SD nih, Kak Ima jadi ketua kelas. Kelas berapa aja Kak, inget nggak? Mulai kelas berapa ya boleh jadi ketua kelas itu? Mulai kelas 3 kalau nggak salah. Mulai kelas 3. Karena kelas 1 sampai 2 itu kan masih di-handle sama wali kelas yang semua pelajaran tuh. Mulai kelas 3 itu pelajarannya udah mulai pisah-pisah gitu. Jadi gurunya kan juga nggak ngawasi 100%. Jadi itu mulai ada semacam struktur kelas gitu. Jadi Oke. mulai dibentuk ketua kelas, sekretaris, dan apa ya, kalau orang dulu itu pemikirannya kalau orang yang nilainya bagus itu bisa berani gitu loh, intinya kayak gitu. Jadi nunjuk ketika nggak ada voting kayak sekarang sih, langsung nunjuk aja, Ima, 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 langsung gitu. Gokil, gokil, gokil. Ranking 1 gitu loh. Jadi pas biasalah mesti yang itu aja lah kayak gitu loh. Kayaknya gitu, orang dulu kan nggak ada yang demokratis seperti sekarang, harus ada beberapa profil dulu baru di voting, nggak sih? Pikirannya teman-teman mesti yang peringkat pertama itu yang sudah dimaju-majuin aja, udah untuk lomba lah, untuk ketua kelas lah, untuk apa gitu. Gokil. Berarti dari sini kita tahu nih informasi baru kalau Kak Ima ternyata kayaknya sering nih jadi juara 1 nih. Ya. Kalau sampai biasa aja gitu orang tua aku ngelihat rapot.
Wow, sampai biasa aja. Berarti sudah saking Iya, kebiasaan. makanya. Ya alhamdulillah sih, Hmm. maksudnya masih bisa bertahan di posisi itu. Cuma pas transisi dari Surabaya ke Jember itu karena dulu kan sistem CAWU ya. Ingat nggak sih sistem CAWU? Oh, CAWU catur 1, bulan. CAWU 2, CAWU 3. Jadi 1 tahun itu bukan dibagi 2 semester, tapi per CAWU, dibagi 3 3 semester. berarti berapa? 4 bulanan ya, 4 Bulan ya. bulanan. Aku pindahnya tuh di tengah-tengah. Pas pindah ke Jember itu perpindahannya itu pas CAWU, nggak pas kenaikan kelas. Jadi itu ada adaptasi pelajaran, kan pasti beda ya setiap sekolah, dan itu sudah mulai ada otonomi daerah gitu, jadi beda, bukunya itu beda, nggak ada yang tematis nasional kayak sekarang, jadi Ah, beda buku, hmm. beda pendekatan, beda apa ya, sampainya tuh beda lah intinya. Kalau di Surabaya sampai sini, ternyata di Jember sampai sini masih ada transisi, itu baru turun tuh Ah, rankingnya 5, 4, tapi kembali lagi sudah SMP itu sudah satu lagi. oke. Udah deh. Nah, oke, sip, sip. Nah, kita masih ini nih Kak, untuk yang SD dulu nih. Mmm, juara satu ya, berarti kan itu kelas 3 4 ya, 3 4 yang di Surabaya ya Kak, itu, juara satu terus nih ya? Yang juara satu Dari terus kelas nih? 1, 2, 3, 4 itu juara satu terus, Hmm. terus 5 itu karena pindah itu ranking 5 dulu, terus 4, 3, balik-balik aja di 5 besar itu. Kalau Oke. ranking 1 di Jember, ke atas kelas 6 sih udah nggak ada sistem ranking kayaknya. Waktu itu jadi Oh, saya nggak tahu itu ranking berapa. iya, iya. Oke, nah kan Kak Ima nih pernah jadi ketua kelas nih. Ingat nggak momen apa pas jadi ketua kelas yang paling berkesan buat Kak Ima? Mungkin paling sering nunjuk-nunjuk orang yang buat yang ngobrol, dicatat tuh kan kalau zaman dulu kan yang ngobrol tuh dicatat tuh. Kalau aku dulu zamannya gitu tuh jadi ketua kelas. Jadi yang ngobrol dicatat kasih tahu ke guru, terus habis itu anaknya dihukum. Nah kalau Kak Ima apa yang diingat? Ini karena dulu itu kan itulah guru ya. Guru itu digugu dan ditiru. Dulu kan Ah. masih banyak guru yang pakai penggaris kayu, ingat nggak? Oh, yes, yes. Jadi Ya. kalau ada murid aku ikutan tuh pakai penggaris kayu. Tapi yang dipukul meja gitu, jangan rame gitu. Biasanya sekretaris yang nyatet, terus kalau nggak enak tuh pas jam kos. Aduh, ada SD jam kos dengan siswa yang waktu itu 30-an kalau nggak salah. Udah deh, apalagi kan aku cewek ya, dan nggak tahu ya anak kecil udah tahu gender nggak ya, jadi disepelein gitu sama yang cowok-cowok gitu loh. Oh. Jadi nggak, misalnya aku ngomong di luar, apa di depan gitu, ngasih tahu kerjain, nanti dikumpulin, terus jangan rame, itu gitu loh, biasa kan cowok ya. Biasa kalau mereka komentarnya itu ya gitu, nggak apa ya, seperti menyepelekan seperti itu. Hmm. Tantangannya sih itu sih ngadepin cowok-cowok yang di belakang. Padahal udah makanya pakai penggaris itu udah parah berarti. Biasanya meja mereka sih yang aku pukul. Atau meja depan, meja guru, jam kos sih nggak ada gurunya, pas jam Oh, kos. pas jam kosong ya. Oh, singkatannya jam kos ya. Jam kos. Jam Iya. kos. Nah, Kak Ima juga tadi bilang pernah ikut lomba nih waktu SD. Lomba apa aja nih Kak yang Kak Ima ingat pernah ikut dan mungkin sampai juara? Ada ingat nggak? Kalau itu sih udah mulai agak gede ya, udah di MIMA yang udah di Jember. Hmm. Itu lomba pidato. Lomba pidato itu lomba pidato bahasa Indonesia. Peringatan apa ya? Aku lupa. Peringatan Muharram apa ya? Tahun baru Islam atau gimana ya? Aku lupa. Cuma Hmm. itu juara 1. Wih, Tuh. tingkat apa tuh Pak? Sama madrasah sih. Ah, wih, gokil lah. Antar sekolah berarti ya? Ya, Nice. cuma Lomba pidato. ketempatannya sekolah. Heeh. I see. Lomba pidato bahasa Indonesia ya tadi ya. Ada lagi? Kalau yang lain itu Pas SD? apa sih, kalau nggak di sekolahnya langsung sih ada semacam TPQ ya. TPQ itu tempat Mhm. belajar Al-Qur'annya, Mhm. itu lomba ini sih, lomba tartil, lomba membaca Al-Qur'an itu. Juara 2. Lomba baca Al-Qur'an yang dilakukan gitu loh, kayak qiraah, tapi Oh, yang lebih untuk versi anak-anak. Jadi lomba baca Al-Qur'an gitu. sip, sip. Wah, keren nih. Mantep lah dari kecil udah berprestasi nih Kak Ima nih. Nah,
Kan SD itu kalau aku nggak tahu nih, kalau dulu zamanku itu kan kita kan masih pakai semacam ya kurikulumnya beda sama kurikulum sekarang ya kayak dulu itu kan kita masih per mata pelajaran. Sama nggak Kak Ima? Iya sama. Heeh, Mmm, gitu. Enggak, mata pelajarannya itu nggak terpusat kayak sekarang yang pakai tematik ya. Heeh, kalau kita kan dulu ya masih dulu tuh buku paket tuh per satu mata pelajaran per semester kadang dipisah-pisah tuh ya. Sampai berat Bener. gitu. Nah, Kak Ima inget nggak waktu SD apa sih pelajaran favorit Kak Ima? Aduh, ini ketahuan tua lagi nih kayaknya. Aduh, ya nggak apa-apa dong. Sudah ketahuan dari tadi kayaknya ya? Iya udah ketahuan. Enggak lah, 85 masih muda lah Kak. Waktu itu di zamanku pertama kali masuk bahasa Inggris di SD. Oh, oke. Eee, Zamanku itu kayaknya, zaman kebetulan zaman eksperimen ya. Kalau pas SD itu baru pertama kali masuk bahasa Inggris di kelas 3 SD. Baru pertama Oke. kali masuk kelas bahasa Inggris kelas 3 SD dan aku tuh kebetulan orangnya tuh termasuk orang yang linguistik, suka belajar bahasa baru. Nggak hanya bahasa Hmm. Inggris, bahasa daerah pun aku suka belajar, Hmm. gitu. Nah, pas kedatangan bahasa Inggris itu curiosity-ku tinggi, gitu. Nah, Oke. itu dia mulai suka bahasa Inggris di situ. Jadi, rasanya unik gitu, ada satu bahasa yang penulisan dan bacaannya itu beda. Penulisan dan pengucapan itu beda, gitu. Hmm. Menurutku itu satu challenge dan unik dari situ aku mulai suka bahasa Inggris. Sebelumnya aku juga ada bahasa daerah, kan pasti ada bahasa daerah, ada bahasa Jawa, ada bahasa Arab juga aku sedikit dipelajari di madrasahku, tapi itu mereka beda karena pembacaannya sama tulisannya ya sama. Tapi Oh. ketika bahasa Inggris, wah unik nih. Nah, merasa tertantang lah ada sesuatu yang baru gitu. Jadi Hmm. mulai di situ mulai suka bahasa Inggris. Selain belajar yang di sekolah juga otodidak, lihat-lihat di kamus gitu cara Hmm. bacanya apa, setiap ada bacaan itu kepo lah, sering kepo, sering bawa kamus untuk hanya tahu cara bacanya, gitu. Jadi Wih. paling suka sih bahasa Inggris akhirnya, pas di akhir-akhir itu, pas mulai masuk bahasa Inggris. Oke, oke. Berarti itu kelas berapa tuh Kak? Ingat nggak Kak? Mulai masuk bahasa Inggris tuh kelas 5, 4, 6? Kelas 3, kelas Oh, 3 kelas di 3 Surabaya. itu. Itu sudah masuk. Kelas 3 Oke. atau kelas 4, iya, antara itu. Baru pertama kali masuk, dulu tuh nggak ada bahasa Inggris untuk TK, SD itu belum ada. Jadi pas tahunku itu, it's something new, very very new and very very rare gitu loh. Nggak semua sekolah Hmm. juga udah masuk bahasa Inggris. Kebetulan mungkin karena aku di Surabaya ya, jadi masuk yang pertama. Atau Hmm. juga nggak tahu, di Jember itu juga baru kelas 5 baru ada bahasa Inggris gitu. Oke. Wah, menarik. Berarti mata pelajaran favoritnya waktu SD itu bahasa Inggris ya. Nah, waktu SD juga nih Kak, ada nggak kalau kita kan biasa tiap jenjang itu SD, SMP, SMA tuh ada guru favorit ya. Nanti juga bakal aku tanya nih waktu buat SMP dan SMA, tapi yang SD nih Kak, ada nggak guru favorit yang mungkin Kak Ima ingat? Karena aku suka bahasa Inggris, jadi Iya, gurunya guru bahasa Inggris yang aku suka. Guru bahasa oke. Inggrisku itu cewek dan dia itu kalem gitu loh, orangnya sabar, kalem dan tegas gitu loh. Jadi Hmm. tidak gimana ya, dia tuh sabar karena dia tahu itu bahasa baru, jadi dia tuh sabar untuk ngasih tahu, secara grammar, secara bahasanya, tapi dia juga tegas kalau masalah nilai. Hmm. Uniknya lagi kalau aku di madrasah yang di Jember itu, kelas cewek sama cowok itu dipisah. Oh, oke, oke. Kelas cewek sama cowok itu dipisah ya karena Hmm. alasan suami itu tadi ya. Mhm. Dan itu tegas banget, hukuman kita yang paling berat itu bukannya disuruh nyanyi, bukannya disuruh lari lapangan, tapi hukuman paling berat dan paling memalukan itu Hah? kalau disetrap di kelas lawan jenis. Oh, wow. Banget itu. Jadi ya guruku tuh yang aku bilang itu dia tegas, kalau misalnya semua sih akhirnya akhirnya semua guru ngikutin. Jadi kalau ada nilai di bawah 5 siap-siap aja deh. Berdiri di depan kelas, tapi di kelas sebelah, kelas cowok. Gimana rasa malunya ya, karena kita Oke. setiap hari nggak pernah kontak sama cowok, nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa, ternyata dipajang di sana di kelas sebelah, hanya karena nilainya di bawah itu. Aduh, itu rasanya lebih lebih berat daripada pukulan menggaris kayaknya. Wow, Malu banget. wow, Tapi wow. untungnya saya nggak pernah ngerasain sih, takut saya, malu banget.
Ya, pengalaman dari teman-teman gitu sih. Tegasnya di situ. Jadi mereka nggak main kekerasan fisik, tapi lebih ke humiliation. Itu secara mental diuji banget ya, Kak, ya? Ya, diuji Oke. banget. Pasti mereka kan ya cowok lah. Namanya juga kayak cowok dengan kumpulannya gitu pasti wow udah sorak-sorak dan nggak karu-karuan lah komentarnya pasti. Kak Ima pernah kena hukuman itu? Nggak. Oh, enggak ya? Ya, murid teladan. Cuma denger aja kan sebenarnya sebelahan. Jadi kalau ada teman-teman cewek yang udah dikirim ke sana, aduh riuhnya minta ampun. Jadi ngeri gitu dengernya. Kayak gitu, kayak kemasukan apa gitu. Tapi yang Jadi seru. anak cowok pernah kena hukuman ke yang cewek juga? Ya, sama. Kalau Nah, nilainya di bawah itu ya sudah. Buat kalau lucunya kalau cewek nggak malah disorakin kan. Kalau ada cowok yang masuk itu kita malah malu gitu. Loh, menarik, aduh. menarik. Salah cewek kan biasa menyimpan sesuatu gitu. Paling nanti setelah cowoknya keluar baru bergosip. Aduh ya, masa-masa SD tuh memang kayak gitu ya, Kak. Kalau kita tuh istilahnya kan cinta monyet dulu ya. Maksudnya kalau ada suka-suka tuh ya cuma kayak suka-suka diem Iya, gitu ya. yang sampai nangis gitu, yang suka yang ditaksir dihukum di kelas, dianya nangis. Dia malu nggak ngeliat depan. Ya ampun, Karena orang yang masa-masa ditaksir lagi disetrap di depan kelas. Nggak rela gitu dilihatin teman-temannya gitu, malu kan karena predikatnya itu nilai yang di bawah 5 yang masuk. Jadi bukan suatu hal yang dibanggakan kan. Jadi Iya, malah iya. nangis yang naksir. Lucu deh. Ya ampun. Wah, itu memang masa-masa SD itu termasuk masa-masa yang kalau aku sih bilangnya unik gitu ya, kayak maksudnya pertama kita itu kan tahap bisa dibilang masih tahap awal kita kenal pendidikan ya dan kenal dunia sekolah. Begitu banyak kita juga kenal hukuman itu kan dari SD ya, jarang ya kayaknya kalau TK itu kasih hukuman jarang. Ya, Jadi betul. kita kenal hukuman, kenal udah mulai kelas 5 kelas 6 tuh udah mulai ada interest ke orang ya. Bisa nangis Juga tadi ya gara-gara tahun kan ya, jangka waktunya kan lama ya, bareng iya, sama temenku 6 betul. tahun. Dari mulai masih ngusang sampai udah hampir remaja kan ya, jadi lucu gitu ya. Bener, bener banget. Jangka waktu yang panjang itu ya, Kak, kayaknya yang bikin kita ngerasa deket ya. Ya ampun. Oke, itu SD berarti Kak Ima ada di 2 sekolah di Surabaya dan Jember nih. Nah, masuk nih Kak ke SMP. Kak Ima di SMP mana? Aku SMP Negeri 9 Jember, Oke, karena SMP waktu itu Negeri Jember. sistem rayon ya kalau nggak salah, sistem rayon itu ya yang sekitaran rumah sama seperti zonasi sini, tapi kayak ada pilihan gitu loh. Hmm. Pilihannya SMP 3, 9, 12 kalau nggak salah satu rayonnya itu. Jadi aku kenanya di SMP 9, dekat Oh, rumah gitu. sip, sip. Kalau dari zamannya Kak Ima itu udah ada ini belum, sekolah favorit gitu? Sekolah favorit sih, ada, ya seperti biasa SMP 1 sama SMP 2 waktu itu, SMP 1 sama SMP 2, Hmm. sekolah favoritnya. Oke, sip, sip. Nah, Kak, di SMP nih, mmm, kan tadi SD kan Kak Ima sering nih jadi juara kelas nih ya. SMP gimana, Kak? Mhm, sama itu Sama malah ya? itu malah, full, heeh. Wih, gokil. Masih jadi ketua kelas juga? Anu kan sekarang sudah kalau SMP sudah ada ini sih, OSIS kan. Nah itu sudah Oh, naik, hanya di kelas aja, udah masuk OSIS, sudah mulai belajar organisasi, di hmm, OSIS jadi sekretaris. hmm, Sekretaris. Iya, sekretaris yang bikin proposal-proposal gitu deh, makanya udah dihajar nulis dari kecil sih. oke. Nulis yang prosedural maksudnya dari yang struktural gitu, Hmm, kayak bikin proposal, bikin LPJ, kayak gitu udah mulai belajar lah di SMP itu. wow. Oh, Terus apalagi ya kegiatannya pramuka. Nah, pramuka juga ah, sudah ada. Ya, pramuka tuh ya. Dulu pramuka wajib pramuka nggak? beneran wajib. Pramukanya beneran, nggak kayak sekarang yang camping harus tidur di kelas, enggak loh. Tidurnya di tenda beneran, kita Oh, masak pakai bakar gitu, beneran. persami ya, Kak? Terus Persami, Ah, Persami memang di lapangan sekolah, tapi ya nggak ada.
Dan orang tua dulu tuh nggak kayak kita ya, mungkin karena dulu tingkat keamanannya tinggi ya, maksudnya nggak ada Hmm, penculikan yang aneh-aneh ya kan. Ya dibiarin aja dulu gitu, nggak ada yang ngirim makanan juga. oke. Orang tua kalau orang tua sekarang aku lihat kan bersama itu ikut repot ya kan, orang tuanya ngirim apalah. Kan nggak ada, ya udah gosong-gosong aja, kalau mau nggak bisa masak ya nggak bisa masak aja gitu, mau kayak gimana hasil masakannya ya udah bareng-bareng satu satu tenda itu. Ya ada kayu bakar apa kompor ya, kayaknya nggak bawa kompor deh, belum ada kompor yang kayak sekarang yang untuk camping itu. Jadi beneran gitu pakai, apa namanya, kompor minyak apa ya, pokoknya beneran masak tuh, sama-sama teman-teman gitu. Ya biasanya kalau yang cowok-cowok, yang tenda cowok itu nebeng karena nggak bisa masak. Nggak bisa masak. Iya. Kunjungan, nggak ada magicom loh, pakai dandang loh. Wow, bener-bener Tapi nggak alam ada banget ya kak ya. kalau sebenarnya nggak ada listrik, nggak boleh, masuk kelas tuh nggak boleh, jadi ada di lapangan beneran gitu. Ya masak manual, ya pakai dandang, ya masak masak pakai nggak ada listrik sama sekali, gitu. Pakai Wow. lampu minyak juga. Sebenarnya gitu sih ya, zaman dulu tuh bener-bener ditempa yang sebenar-benarnya gitu loh. Mungkin karena orang tua dulu tuh ya itu pasrah ya, kalau orang tua sekarang kan mungkin banyak cemas ya ke orang tuanya, jadi akhirnya sekolah juga akhirnya memberikannya tengah-tengah. Ya udah Hmm, persami tapi di kelas, tapi ada penjaga ya kan, ada hmm. satpam, ada guru semuanya, ada boleh ngirim makanan, boleh. Jadi, apa ya, daya juangnya itu tinggian dulu sih, karena memang benar-benar survive dan solid untuk makan aja susah gitu loh. Jadi Hmm. benar-benar belajar sendiri. Yes, yes, yes. Dan tapi aku setuju sih dengan poinnya Kak Ima, memang kerasa ya Kak, daya juang mungkin, anak-anak zaman dulu bisa dibilang mungkin ini nggak generalisir ya, tapi kalau dilihat kasat mata gitu ya, memang kayaknya lebih tinggi yang zaman dulu ya Kak ya. Mhm, Karena mhm. kita kayaknya dihajar, kita tuh kalau misalnya dihukum, beneran dihukum. Kalau kita disuruh ini itu tuh bener-bener all out, ke lapangan ya ke lapangan, habis itu ngerjain sesuatu itu, beneran harus dari bahan dasar from the scratch ya kita bilangnya, from the scratch sampai itu Ya, bahan jadi. Dan memang sih, maksudnya kalau zamanku dulu mungkin ada orang tua, peran orang tua sedikit banyak bantu, tapi kadang malah kalau kita nggak bisa, kita yang dimarahin ya, Kak, ya. Maksudnya kita iya betul, iya kan? Bukan kita yang marahin heeh orang tua, "Kok nggak bisa bantu sih?" Tapi kita yang dimarahin. heeh, bener bener. Gitu ya, oke. Dan memang ini, apa, pergeseran zaman itu juga aku nggak bisa nyalain orang tua yang sekarang ya, maksudnya aku Mhm, sebagai guru juga, sebagai orang tua itu ngelihat mmm, fenomena itu memang bergeser ya karena itu tadi, tingkat keamanannya itu dulu tinggi. Kita santai aja mau sepedaan, mau sampai mana ya kan. Kalau ya, sekarang ke depan aja udah diambil antingnya, ada yang kayak gitu, padahal komplek, padahal rame, udah anak-anak diambil apanya, model seperti permen-permen narkoba juga banyak. Kita kan dulu mmm, mau jajan apapun, ya terserah pokoknya pinter-pinter apa, manage uang jajan kita sendiri gitu ya, mau dikasih bener, berapa ya sudah. Tapi kan sekarang orang tua harus, bingung ngasih bekal kenapa? Ya karena itu tadi, ada permen narkoba, ada makanan yang nggak layak, dengan pewarna yang macem-macem ya kan. mhm, Jadi sekarang orang tua tuh betul, memang benar-benar sibuk juga mendampingin anak-anak. Karena tantangan zamannya juga udah beda gitu loh. Saya mmm, juga gitu sebenarnya, artinya iya kalau layak. Jadi bingung kalau anak-anak ini karena sekolahnya full day ya, kalau pas belum pandemi ya nyiapin bekal. Karena mhm, taruhannya makanan mereka apa nanti di sekolah, kayak gitu loh. Jadi iya, beda memang zamannya ya. iya, Bingung ya jadi, iya. heeh. Setuju banget sih, Kak. Ya maksudnya kalau aku memang belum berkeluarga nih gitu ya. Tapi memang ngelihat, Mhm, teman-temanku yang udah berkeluarga, punya anak, termasuk Kak Ima juga, setelah dengar yang mhm. barusan, bener juga sih, Kak. Kita bisa lihat dari tingkat keamanan, maksudnya bukan keamanan lingkungan juga ya, tapi dari keamanan pangan Semuanya, dan sebagainya ya, mhm dari semua aspek mhm. memang rasanya beda gitu dengan zaman dulu dan kita pun sebagai orang tua pasti pengennya istilahnya yang terbaik gitu ya, Kak, untuk anak gitu ya. Iya sih, Nggak pengen anak kita kenapa-napa kan ya. Jadi mhm mhm. benar sih, setuju sih. Nah, Kak Ima, kalau di SMP, tadi kan udah tuh OSIS, Pramuka. Nah, apakah mata pelajaran yang favorit masih bahasa Inggris? Oh ada lagi biologi. Oke, Sud biologi. heeh. Jadi, bahasa Inggris itu sudah, apa ya, sudah favorit dan juga sudah biasa dipelajari gitu kan dari SD.
Nah, ini ada hal baru lagi nih, biologi. Kan lebih Ah, khusus nih, kalau SMP kan ah. ada biologi. Udah mulai suka, kepo-kepo sama, apa namanya, tumbuhan. Malah kalau pas waktu itu persilangan genetika itu aku jago Oh, banget loh, sebenarnya aku. Jadi kalau ada 3 sifat berbeda gitu kan suruh bikin tabel-tabel gitu ya. wih, iya, iya, benar, benar, Apa benar, benar. persilangan genetika, terus jadinya anaknya nanti apa, atau mungkin tumbuhan ya, persilangan tumbuhan yang warnanya Hmm. ini, warnanya itu, nanti jadinya apa gitu kan. Jadi waktu itu sempat berpikir juga mau kuliah kalau selain bahasa Inggris, aku juga mau kuliah botani atau zoologi gitu loh. Waktu itu malah gitu. Gokil. Bener, pernah sempat kepikiran ke jalur biologinya juga. Hmm. Senang sih. Itu pelajaran favorit kedua pas. Karena bahasa Inggris itu jadinya semacam instrumen ya, apa ya? Hmm. eh, Nggak lagi pelajaran karena ya itu tadi karena ada tuntutan lomba ya kan. Hmm. Jadi Inggris itu seperti semacam praktis cuma nggak seperti pelajaran waktu itu. Praktis akhirnya karena sering praktis untuk lomba, untuk olimpiade, bukan olimpiade ya namanya. Apa sih pokoknya lomba lomba ngerjain soal terus lomba Hmm. English speech gitu, Hmm. jadi Inggris itu semacam seperti ekstra malah ya, maksudnya Ya. untuk latihan-latihan aja, dan untuk yang di kelas sih sudah bisa terhandle gitu, ada tergantikan sama yang biologi ini tadi, jadi Englishnya itu sudah terapan karena sering praktek untuk latihan lomba, yang biologi sih ini benar-benar pelajaran baru gitu. Hmm, I see. Wih, gokil. Berarti biologi, bahasa Inggris. Nah, kalau tadi kan Kak Ima bilang juga tuh sempat ada ikut lomba-lomba ya. Masih masih ini Kak, sering juara di SMP? Waktu itu pernah English speech itu, ada sih lomba Al-Quran lagi, lomba baca Mhm. kitab lagi, terus lomba English speech itu juara berapa ya? Harapan kayaknya, nggak Mhm. juara yang umum sih. Hmm. Kita Oke. sayangnya udah kalah sama anak yang blasteran. Ya, Blasteran. yang menang itu anak blasteran Australia Indonesia, dan dia sudah Wah. sering selama tinggal di Australia ya sudah. Yang logat jemuran udah diem aja. Tapi temanku yang juara. Jadi kita kan berdua Hmm. yang dikirim. Hmm. Dia yang juara 2 atau juara 3 gitu loh, juara 3. Yang menang itu orang-orang yang stay di luar lama gitu. I see. Kalau guru favorit SMP ada Kak? SMP guru favoritnya malah guru bahasa Indonesia, Hmm. karena di situ ya sama aku sudah mulai belajar nulis, dari dulu tuh memang suka nulis sebenarnya. Hmm. Nah, di situ guru bahasa Indonesia aku tuh sering ngasih tahu cara-cara menulis yang benar. Pernah pengen ngikut karya ilmiah kayak gitu, terus dikasih tahu caranya. Hmm. Pernah ngikut karya-karya ilmiah atau karya-karya non fiksi. Tapi sepertinya bakat saya nggak di non fiksi gitu loh. Tapi cuma Ah. saya ambil pelajarannya di situ aja, dan dia orangnya sabar, kalem. Biasalah ibu-ibu. Iya. Oh, oke. Tadi, aku belum nanya sih. Masih ingat nggak Kak nama guru favorit waktu yang tadi SD bahasa Inggris, SMP bahasa Indonesia? Masih ingat nama ibunya? Kalau yang bahasa Inggris SD itu Ibu Ulil Farhah. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Kalau melihat. Terus kalau yang SMP itu Ibu Mariati, guru bahasa Indonesia. Kalau Ibu yang biologi itu juga favorit, namanya Ibu, aduh siapa Kak? Ya nggak Ibu apa-apa. Murni, Bu siapa? maaf Ibu. Ibu Murni untuk biologi, Ibu Mariati untuk bahasa Indonesia, dan untuk bahasa Inggrisnya Ibu Hoirul yang biasanya mentraining saya kalau pidato. Kalau biologi, Ibu Murni itu yang sering aku tanyain. Aku semakin suka pelajaran, semakin tinggi kekepoannya, sering tanya, sering apa ya, ini kok bisa gini sih, ini kok bisa gini, kayak gitu, sering sering tanya yang merepotkan guru mungkin. Kalau matematika saya diam. Karena memang nggak suka atau gimana Kak? Terus kalau lihat Angga itu grogi dulu, nggak nyampe gitu loh. Nalarnya tuh masih belum secepat kalau linguis gitu loh. Hmm. Kalau linguistik itu cepat nalarnya, tapi kalau angka tuh logikanya itu agak lama. Jadi guru matematikanya mungkin bingung ya, ini bisa apa enggak ya? Jadi saya diam aja. Tapi biasanya
Jadi saya bukannya nggak bisa, tapi lama. Jadi nganalisis sendiri atau lebih lebih enak tanya ke temen atau nanti baru di rumah kalau dibaca-baca lagi baru ngeh gitu sih kalau apa hitung-hitungan. Oke, sip sip. Ya, setuju sih, Kak. Tiap ini ya, tiap orang itu beda-beda ya, kemampuannya, kesukaannya, preferensinya. Termasuk dalam belajar ya, kayak ada yang kuatnya di angka, logika, Hmm. ada yang kuatnya di linguistik, musik, dan sebagainya ya, dan, semuanya itu sah-sah aja ya, Kak Ima ya? Bakatnya anak-anak kan masing-masing sendiri-sendiri. Jangankan itu masih pembedaan bakat ya. Kalau Ya. kemampuan juga ada anak yang audio, kan dia Hmm. harus dengar. Ada yang kinestetik, kelihatannya dia gerak-gerak, tapi sebenarnya dia paham, gitu kan. Dia Benar. nggak bisa diem, ya kan. Ada yang visual, kalau nggak ngelihat dia nggak paham. Ada yang Hmm. seperti itu. Jadi yang nggak bisa disamain memang jadi harus dilihat potensi masing-masing sih untuk Hmm. murid-murid. Setuju, setuju banget. Nah, Kak Ima itu SMP nih. Nah, SMA Kak Ima di mana? Aku SMA itu dikembalikan ke sekolah Islam Oke. sama orang tua saya, yaitu di MAN 1 Jember. MAN 1 Jember itu sekolah favorit, sekolah percontohan di Jawa Timur. Itu alasan Wih. alasan orang tua sebenarnya ya, selain itu sekolah Islam, itu lebih tinggi lagi dari SMA 1. Mungkin SMA 1 hanya lokal di Jember aja. Karena kebetulan gini, saya pas SMP itu kan waktu itu namanya apa ya, NEM ya, nilai Eptanas Murni. Ya. M-nya itu paling tinggi di sekolah. Jadi pada eh, pada apa ya, guru-guru itu merekomendasikan ya udah kan dulu itu kayak oh perwakilan sekolah ini, oh lulusan sekolah ini masuk sekolah favorit itu seperti membanggakan gitu loh. Hmm. Jadi mungkin diarahkan ke SMA 1 atau SMA 2. Tapi kemudian ya karena aku berpikir di situ bisa belajar mandiri karena ada asrama di MAN 1 itu, jadi aku memilih yang MAN 1. Oh, berarti Kak Ima SMA asrama? 3 Uniknya di tahun? situ lagi, tinggal di asrama gitu. Oh, selama Karena 3 itu tahun itu? kenapa? Selama 3 tahun? Asrama full? Oh. Ya ada pulang-pulangnya kalau pas waktu Oh, pulang ya, iya. tapi Ada pengalaman jadi apa Kak selama asrama? pengalamannya banyak karena itu sekolah percontohan ya. Jadi teman-temannya itu nggak hanya se-Jember aja, karena itu Hmm. MAN percontohan di Jawa Timur, dia itu dari mana-mana, ada Banyuwangi, ada Madiun, sembarang, banyak banyak kota gitu loh. Hmm. Dari situ ya kembali karena saya orangnya linguistik itu tadi, saya belajar banyak bahasa daerah juga. Jadi satu asrama sama orang Madura, sama orang Banyuwangi, kan Oh. bisa loh bahasa Osing, bahasa Madura. Nanti logat-logatnya akhirnya lucunya Hmm. gitu. Kan di asrama kayak gitu belajar mandiri sih, mandiri, ngelola duit gitu kan, dikasih uang Wow. bulanan, kayak gitu. Wow. Terus asrama itu di depan sekolah gitu. Jadi enak. Ya biasa karena dekat, biasa nunggu bel langsung lari gitu. Baru berangkat kalau udah denger bel. Ya udah itu sih uniknya di asrama ya karena hidup sama orang banyak, belajar toleransi, belajar menghargai, belajar apa ya, hidup tanpa konflik gitu kan. Karena satu kamar itu ada yang 8 orang, 4 orang. Belajar bersabar karena untuk mandi saja itu harus antri. Banyak Wow. pelajaran itu kalau pas di asrama itu. Wih, keren keren. Aku dulu selalu membayangkan asrama itu cuma ada di film-film, Kak, waktu aku kecil ya. Aku merasa Oh ya. asrama itu tuh cuma ada kayak karena gini, karena mungkin lingkunganku nggak terpapar asrama ya. Jadi, Hmm. ngelihat sekolah yang asrama di Jakarta juga kebetulan aku asli Jakarta, jadi rasanya agak jarang. Jadi dan memang nggak terpapar informasi tuh tentang sekolah asrama dan kupikir itu ada di sekolah-sekolah luar negeri atau enggak sekolah-sekolah dulu gitu kan kalau di film-film gitu kan asrama itu kan, setting-nya mungkin masa lalu, kalau nggak di luar negeri, gitu kan. Oh ternyata di Kak Ima pun sudah merasakan ya asrama 3 tahun di Jember, sekolah percontohan lagi ya. Mhm. Makanya itu banyak asrama, banyak pondok, banyak kos-kosan. Jadi Mmm. di sekitar sekolah tuh banyak sekali seperti itu, karena banyak orang yang dari luar kota gitu, mau asrama, mau kos-kosan biasa, mau pondok pesantren, mau yang gabung cowok cewek, mau yang enggak, mau
banyak banget gitu pilihan di situ dan aku milih memang asrama putri yang paling dekat, yang depan sekolah gitu. Sebenarnya sekolah nggak menyediakan, sekolah sendiri tidak mempunyai Oh, asrama formal. Asrama formalnya itu untuk cowok malah, oh, karena waktu I itu hanya see. merintis asrama putra untuk merintis mereka yang mau melanjutkan ke Timur Tengah gitu loh Kak. Jadi lebih kepada Hmm. pendidikan Islami yang ke sana jalurnya. Hmm. Tapi belakangan ternyata aku tahu sudah ada asrama formalnya untuk perempuan. Mungkin waktu itu belum ada, tapi sekarang ini kalau aku dengar itu justru sudah ada ceweknya sekarang. Jadi Ah, itu asrama dari lembaga lain, tapi juga mensupport di sekolahku gitu. I see. Oh, oh tadi kukira asramanya yang dari sekolah, tapi zamannya kayaknya itu asrama putri sendiri gitu ya berarti ya, asrama putrinya terpisah dari sekolah gitu. Nah, dulu Kak Ima SMA IPA IPS? IPA. IPA ya? Oke, sip. Apa Dulu mata itu pelajaran yang paling favorit? penjurusannya itu karena kelas 3 aku Kak, pas zamanku. Oh, bukan kelas 2? Kan. Oh, oke. Berarti kelas 1, kelas 2 belajar semua? Belajar semua. Heeh. Wow, itu nggak pecah tuh Kak kepala Kak, belajar semua. Lumayan. Itu ada baru lagi tuh. Jadi suka fisika akhirnya. Oke, wis jadi suka fisika di SMA ya. Kalau aku malah fisika SMA suka sih, tapi aduh hands up deh kalau sekarang. Oh, dulu Kak Ima suka fisika, oke. Ya banyak hal sih karena fisika, maksudnya gimana ya, karena kan, aku dulu jadi gini, pertimbanganku dulu kan milih IPA bukan karena aku suka eksak, dari awal kan aku bilang aku kalau ke numerik itu agak lemah, Hmm. aku milih IPA itu karena aku masih belum tahu setelah lulus ini aku mau ke jurusan sosial atau mau jurusan ke eksak gitu loh, Kak. Hmm. Dari SMP kan aku sudah terpecah nih, mau biologi atau bahasa Inggris gitu. Hmm. Tapi karena aku ikut seleksi perguruan tinggi, waktu itu namanya SPMB, pengennya aku ikut SPMB. Kalau untuk memilih, jurusan manapun kan enak, dari IPA, karena IPA bisa milih IPA atau IPC. Ya, IPC. Iya ya nggak sih? Jadi milih milih jurusan sosial bisa, tapi melalui IPC. Jadi makanya itu alasan kenapa saya memilih jurusan IPA. Karena aku belum tahu. Sebenarnya kalau mau fokus ke bahasa ada. Di Nah, MAN 1 itu ada kelas bahasa, Kak. Malah ada bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa oh, Inggris sendiri. Jamnya lebih banyak ya kan. oh, Tapi oh. bahasa tidak diterima saat apa ya, pendaftaran perguruan tinggi. Mungkin kalau swasta boleh-boleh aja gitu loh. Yang Hmm, dilihat di perguruan tinggi kan IPA atau IPS gitu kan, mau ya. pilih yang mana gitu. Itu. Akhirnya aku milih IPA, dia sering terpapar fisika. Fisika tuh menurutku paling gampang kan hanya ngolah turunan rumus atau rumus, nggak pakai logika yang kayak matematika menurutku ya, menurutku. Ah, ya. Hanya nanya aja, oh pakai rumus yang mana kayak gitu kan. Terus kalau misalnya ada rumus yang dipakai dalam satu soal itu biasanya hanya masukin atau ada rumus turunan lah namanya kayak Hmm. gitu ya. Mungkin aku kayak gitu. Pokoknya tinggal masukin aja diketahui apa-apa-apa, tapi kan tinggal masukin angka gitu. Waktu itu sih suka fisika, ada baru lagi. Cuma ya tidak masih belum mengalahkan bahasa Inggris lah. Asik. Berarti sampai SMA cinta sama bahasa Inggris ya, ya? Ya, lebih ini lagi kan, karena lebih kompleks lagi, udah mulai ada lab bahasa nih, Kak, Hmm. Man. Jadi udah ada lab bahasa, lebih interaktif, lebih lebih aplikatif lah bahasa Inggrisnya, nggak textbook aja, bisa lihat video, terus dikomentari. Jadi sering ada praktisnya, sudah sering ada conversation-nya daripada sebelum-sebelumnya. Hmm. SMP tuh enggak, yang aku bilang itu SMP lebih fokus ke dikirim-kirim lomba, tapi kalau SMA itu lebih praktek karena sudah ada lab bahasa. Itu Oke. lebih praktek jadinya, nggak hanya untuk ngisi-ngisi soal aja, nggak hanya untuk teks analisis teks aja, tapi udah mulai praktek listening, ngomong itu udah banyak, jadi tambah suka. Mantap. Kalau SMA masih jadi langganan juara juara kelas juga, Kak? Aku tuh dimasukin di kelas unggulan pas kelas 1, Heeh. nggak masuk kelas nggak masuk peringkat pertama karena kan itu kan dari berbagai daerah ya Kak, Hmm. dari luar kota, favorit-favorit dari luar kota. Jadi aku kena 5 besar. Tapi pas kelas 2 itu disebar, anak yang kelas unggulan di kelas 1 ini disebar, Hah? nggak ada lagi kelas unggulan, tapi mereka disebar ke kelas-kelas lain. Nah, itu biasanya teman-teman yang dari kelas unggulan itu menduduki peringkat pertama lagi, Oke. gitu. Jadi semacam persebaran gitu loh, Hmm. memotivasi anak yang tidak dari kelas unggulan sebelumnya.
I Nah, pas see. milih kelas IPA dikumpulin lagi nih ke kelas unggulan. Mabuk lagi nih, soalnya anak IPA-IPA yang, lebih tersaring lagi, Iya. gitu. Dan waktu itu sudah nggak ada sistem peringkat dan saya itu juga, waktu itu pertama kali UN pakai nilai murni, Kak. Oke. Makanya aku tuh Wah, sistem percobaan terus. angkatan Waktu percobaan. itu heeh, jadi itu pertama kali UN pakai 3 mata pelajaran, sebelumnya 6, iya nggak? Dulu itu 6, Oh, iya dulu, iya iya iya. Heeh, 6 pelajaran 6 pelajaran ya 6. kalau nggak salah. Betul, 6. Terus Mhm. terus 3 itu baru di tahunku pas SMA itu, 3 pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, murni. Murni lagi, nggak ada katrol-katrolan, nggak ada apa-apa. Nilai Wow. yang ada itu yang dimasukin ke ijazah. Aduh, mampus. Mampus di Wow. matematika. Dulu kan mikirnya, oh masih ada pelajaran yang lain ya kan. Iya iya iya. Oke, akhirnya trik saya ya udah bahasa Inggrisnya digenjot, bahasa Indonesianya digenjot. Karena yang dilihat waktu itu masih jumlah, Kak. Kalau sekarang kan per mata pelajaran malah ya. Hmm, Ya, iya. dulu jumlah masih, Kak. Jadi Jumlah. jumlahnya rata-ratanya masih oke gitu, ya sudah lanjut. Tapi yang malu-maluin ya karena itu nilai asli dari kertas dimasukin ke ijazah, di rapot ijazah. Iya, sah. Wah. Pertama kali tahunku itu yang ada ya kaget lah, kita kan tahu-taunya dari kemarin masih santai 6 dan bisa dikatrol sama guru gitu kan, atau Hmm. dimasukin katrolannya itu bukan bukan buatan guru, tapi kan ada nilai tugas, nilai praktek ya kan, dulu itu dimasuk-masukin gitu. Tapi yang ternyata kebijakan waktu itu harus nilai murni yang ada di kertas yang masuk ijazah. Hmm. Wah, itu tantangan banget sih. Wah wah wah. Dulu, apa namanya, sebenarnya waktu angkatanku juga seingatku sih bisa dibilang, tapi waktu itu kan memang UN itu kan udah diwacanakan tidak menjadi penentu kelulusan satu-satunya sih, Kak. Tapi waktu itu memang Iya, zamanku itu 6 mapel tuh, zamanku 6 mapel. Jadi IPA semua dan waktu itu 1 hari 2 mapel lagi. Jadi waduh mhm, maboknya itu wah luar biasa sih ya. Tapi apa namanya, dulu ya istilahnya NEM ya bener tuh nilai nem nem, ya NEM ya, NEM nilai panas murni ya, kayak panas gitu ya. gitu NEM. Wah itu berat juga sih. Nah, Kak Ima SMA tuh ya, jadi, SMA, IPA, dan baru di kelas 3 doang, aku baru tahu loh Kak, ada yang baru kelas 3 penjurusan. Kukira dari dulu Iya, tahunku heeh, memang segitu, Kak. Memang pas tahunku itu kelas 3 penjurusan, terus baru tahun-tahun setelahnya itu baru kelas 2 ya? Sekarang kelas 2 ya? sekarang kelas 1 malah. Kelas 1 malah ya, sudah Iya harus memasukkan ya? iya, sekarang kelas 1 udah penjurusan. Jadi sekarang tuh istilahnya apa ya, MIA ya, kalau buat IPA tuh MIA, yang buat IPS apa gitu. Iya Nggak iya. terlalu tahu juga sih, tapi ya itulah, pendidikan memang berubah-berubah ya, yang ngikutin mungkin Nah, itu mungkin dia. ngikutin perkembangan zaman ya. Nah, Kak Ima, aku ada dengar-dengar bocoran nih, waktu katanya selama sekolah, Kak Ima pernah satu kelas sama satu bangku sama artis, bener nggak tuh, Kak? Iya, Oh, iya? Oke. waktu SD, Kak, waktu SD yang di MIMA itu. Oh, Jadi oke, aku Siti Lima. Mhm, pindahan, seorang artis itu, sebutin heeh. inisialnya. Jangan inisial lah, nggak apa-apa. Kita seorang artis itu aja. Cowok cewek deh, cowok cewek? Cewek cewek, sorry. Cewek ya? Cewek, dia itu yang dia tuh emang anaknya supel, ramah, emang Heeh. suka nyanyi dari kecil. Terus ketika aku pindah dari Surabaya itu dia tuh yang welcome banget gitu loh. Dia welcome banget, "Ayo sini ya, pindah dari Surabaya ya, sini yuk, duduk sama aku," kayak gitu-gitu. Dia seru, orangnya emang berbakat banget. Makanya nggak kaget ketika waktu dengar kabar dari teman-teman sesama SD itu dia debut album. Wah, Heeh. udah biasa sih, nggak kaget, dia tuh emang berbakat. Oh, Terus sih, tahu wow, banget oke. dia tuh seru banget main ke rumahnya juga, kayak kan emang Mmm, sebagus ya, mmm. main ke rumahnya, ya sering lah dia tuh memang ikut lomba nyanyi gitu, sering, banyak piala-piala kayak gitu. Penyanyi, jadi ketahuan ya kalau penyanyi. Ya nggak apa-apa, penyanyi banyak sih. Berarti clue-nya adalah penyanyi, cewek, terus, supel ya, dulu supel ya, terus habis itu masih aktif Kak sampai sekarang? Gimana? Masih Kak di Di dunia nyanyi? ya, di dunia nyanyi masih Iya, aktif? dia tambah tambah ini sih, tambah seru, maksudnya dia di dunia akting juga, jadi juri juga.
kontes menyanyi gitu. Ayo, siapa ayo? Coba rekan-rekan yang denger. Siapa Rambut kah panjang. Dia artis suka ini? dari dulu tuh rambut panjang. Dia suka dari dulu tuh emang suka rambut panjang. Sekarang rambutnya masih tetap panjang Tuh, kayaknya. rambut panjang, penyanyi ya. Pernah sekolah di itu tadi Kak Ima udah kasih tahu tuh, pernah Asal sebangku Jember. sekelas. Oke. Jember tuh. Aja bukan Anang ya. Anang kan cowok. Anang dari juga kan. Anang Hermansyah. Iya, tapi bukan Anang ya. Anang cowok. Dan Anang kan lebih tua dari saya. Terus dengan saya. Sekolahnya di Jember, asal Jember, penyanyi. Acting juga bagus. Dia tuh juga dulu pas sekolah itu dia jadi mayoret drum band, Kak. Dia emang udah kelihatan sih. Dulu Wow. Kak, aku pegang gambang yang berat itu loh, ting-tung ting-tung. Belira Gambang itu ada marching band-nya pas SD. Jadi itu sih salah satu juga pengalaman yang unik pas SD sih. Kita dikirim kemana untuk lomba atau ngisi acara. Dulu tuh marching band masih ini ya, masih familiar. Nggak tahu ya kalau sekarang. Dulu orang kawinan aja nih sama marching band SD gitu. Kawinan, sunatan gitu. Seru-seruan. Oh, berarti Kak Ima pernah marching band dengan si artis ini? Satu tim? Oke. Tapi setuju sih Kak, dulu marching band itu zamanku SD ya. Tapi seingatku cuma memang sampai SD doang, itu kayaknya hype banget dan kalau sekolah itu punya marching band kayaknya prestis. Betul sekali. Iya. Aku nggak ngerti. Aku tuh karena apa aku sudah di daerah sini ya, kok marching band kok nggak kelihatan. Mungkin sekarang tuh malah TK-TK aja gitu. Dan udah di mix gitu loh. Maksudnya kadang musiknya juga nggak asli. Kadang kalau dulu tuh aku bener-bener nginget-nginget notasi, nginget-nginget kaki, ya kan? Gerakannya harus sama, notasinya nggak boleh salah, ya kan? Jadi inget harus latihan disiplin dan latihan musik dalam waktu yang sama gitu. Muternya harus segini, kadang medannya itu beda. Jadi kamu nanti muternya ke sini. Jadi tiap mau dikirim itu latihan dulu, gladi resik dulu. Seru sih. Seru banget ya. Wah, ya pengalaman-pengalaman kayak gitu yang nggak terulang ya kayak untuk kita sekarang ya kayak. Ya, benar. Nah, Kak Ima tadi udah tuh sampai SMA. Nah, sekarang setelah SMA kan Kak Ima kuliah nih. Tadi udah sedikit dikasih bocoran nih sama Kak Ima. Kalau Kak Ima kuliah bahasa Inggris, kayaknya memang karena udah cinta nih sama bahasa Inggris dari SD itu ya. Akhirnya memutuskan untuk kuliah bahasa Inggris di mana Kak Ima? Di Universitas Jember. Universitas Jember. UNEJ. UNEJ. Oke. Itu Kak Ima masuk tahun? 2003. 2003 lulus 2010. Oh, oke. 7 tahun ya berarti ya Kak ini. Tengah-tengahnya tuh aku merit. Di tengah-tengahnya tuh aku merit. Terus itu kelihatannya 10 tahun, tapi ada cuti 2 tahun gitu. Ada cuti pindah ke Surabaya kayak gitu. Jadi ada cutinya. Kalau di jasa kan ya kelihatan tahun lulusnya aja ya. Iya, iya. Jadi 10 tahun gitu. 7 tahun, sorry 7 tahun. 7 tahun, oke. Nah, Kak, bahasa Inggris di UNEJ. UNEJ itu berarti negeri ya? Negeri. Negeri ya? Jadi gitu, pas kelas 3 itu kan aku udah mutusin nih sudah IPA, udah akhirnya ya sering tryout dulu kan gitu ya, nggak ada bang soal yang sebanyak ini di online kan. Mau soal ya harus ikut tryout dimanapun ya nggak. Benar. Dari tryout itu aku tryout manapun aku ikutin dan aku bukan anak yang mau ikut bimbel gitu. Suka belajar sendiri. Apa bedanya gitu belajar di luar sama sendiri, menurutku tuh enjoyan belajar sendiri. Jadi aku bukan anak bimbel dari dulu itu. Aku sukanya ikut tryout untuk ambil soalnya, untuk mempelajari suasananya, untuk memperhitungkan waktunya. Kayak gitu sering tryout dimanapun, tryout bimbel, tryout di kampus, tryout di sekolah-sekolah, aku tuh ikut mesti untuk koleksi soalnya dan mempelajari ya. Terus dari situ udah mulai mantep. I'm thinking about 3 majoring. Aku mikirin 3 jurusan bahasa Inggris. Sastra, FKIP, sama HI. Mikirku gitu, yang berhubungan sama bahasa Inggris lah. Dari situ dipelajari terus, ternyata aku ketemuin plus minusnya. Karena aku ikut IPC, berarti aku kesempatannya bisa memilih 3 jurusan, Kak. Bukan 2. Ya. Nah, juga pelajari passing grade-nya. Waktu itu sebenarnya yang tertinggi itu HI, kemudian FKIP, terus sastra kalau nggak salah.
kalau zamanku waktu itu. Tapi karena aku tuh pengennya masuknya ke FKIP. Kenapa FKIP itu selain mempelajari bahasa Inggris murni, juga mempelajari bahasa Inggris terapan untuk pendidikan. Jadi untuk mendeliver bahasa Inggris kita. Kalau di HI mungkin referensinya banyak Inggris, tapi lebih ke ketatanegaraan gitu ya. Referensinya memang banyak, literasinya banyak. Sastra juga, sastra Inggris mempelajari novel, mempelajari literary works, literatur saja. Tapi Hmm. untuk delivery itu nggak ada. Jadi kenapa aku milihnya FKIP, karena ada something special. Bukannya aku harus menjadi guru, enggak. Tapi aku di situ ada ilmu lain seperti psikologi pendidikan, seperti manajemen ke anak-anak. Terus karena kita di situ digemblengnya jadi guru, jadi ilmu bahasa Inggrisnya juga banyak, Kak. Ada untuk English for travel, hotel Wow. and restaurant, translation, business English, gitu, Kak. Jadi aku lihat waktu itu sih pikirannya, karena aku belum tahu ya isinya apa di FKIP, cuma pikirannya aku ingin belajar dan mengajarkan. Entah itu jadi guru, entah itu jadi apa, pokoknya aku ingin menularkan bahasa Inggris. Karena stereotipnya waktu itu bahasa Inggris itu sesuatu yang baru dan ogah-ogahan dipelajari kecuali untuk guru gitu loh. Belum se-booming sekarang sih, Kak. Sekarang kan banyak banget lembaga bahasa asing ya. Ya, Gitu. benar, Jadi benar. ya akhirnya KIP aku taruh pilihan pertama ya. Padahal pas grade-nya tuh lebih rendah ya. Jelas akhirnya aku masuk situ lah. Memang pengennya dibuang ke jurusan lain. Karena kan Oh, menurutnya gitu ya, kalau ikut seleksi perguruan tinggi negeri kan kalau pilihan pertama nggak kena, pasti ke pilihan kedua gitu kan ya, ya. dibuang ke sana. Heeh. Oke. Ya, Berarti Mas. akhirnya Kak Ima ke FKIP, berarti itu kuliahnya pendidikan bahasa Inggris ya, Kak, ya? Wah, Atau FKIP ya. itu perguruan ilmu pendidikan. Waktu zamanku itu nomor 2 se-Indonesia, yang nomor 1 di Malang. Hmm, FKIP-nya ya, ya. FKIP-nya. Keguruan itu bagus. Wih, Eh, nomor 2 di Indonesia, kalau nomor satunya di Malang gitu. oke, sip. Nah, Zaman Kak dulu Ima itu benar-benar nggak heeh. ada jalur lain, Kak. Cuma ada SPMB sama PMDK, udah nggak ada Oh, jalur lain. nggak ada jalur Skripsi lain kita ya? nggak ada. Berarti bener-bener Kita harus hanya tes ya? bener, nggak ada jalur non-rek, jalur apalah. Itu pilihannya kalau nggak PMDK ikut rapat, kalau nggak sudah terlambat ikut PMDK ya sudah, kamu mau ikut PMB ya. Kalau untuk perguruan tinggi gitu, nggak ada seleksi-seleksi lain dari kampus tuh nggak ada, udah nasional harus ikut Wah, se-Indonesia. Taruh lihat saingannya se-Indonesia. masuknya aja udah berat ya. Wah, zaman dulu tuh luar biasa ya. Luar biasa, kebelingannya luar biasa ya. Nah, Kak Ima, berarti kan Kak Ima ikut nih, selama perkuliahan itu kan kalau setahuku itu kan ada tuh, mengajar ya, ada praktek mengajar tuh, praktek mengajar. Kak Ima inget nggak waktu kuliah Kak Ima praktek mengajar di mana? Dulu dulu tuh istilahnya PPL ya? Iya sama PPL, PPL ya? Heeh. Kak Ima ngajar di mana tuh? Ingat nggak? pas PPL itu aku di SMP 4 Jember, di Mhm. situ kelas berapa ya, semester 5 kalau nggak salah. Itu Oke. PPL di situ, full 3 bulan. Hmm? Di situlah mulai belajar tentang kurikulum Indonesia, mulai bikin program tahunan, program semester, terus silabus, belajar KD, seperti itu, terapan. Selama ini kan hanya teori saja ya kalau di Hmm. kampus. Terus sudah mulai terapan, Langsung bikin. menerapkan apa yang kita tulis, apa yang kita programkan di kelas, bagaimana mensiasati ketepatan waktunya sampai harus ujian, kayak gitu sih. Hmm. Ngolah materinya harus habis sebelum ujian, anaknya harus dapat kompetensi apa, itu udah mulai dipelajari pas PPL. Wes, mantap. Nah, Kak, setelah lulus, Kak Ima ada ngajar di sekolah atau di bimbel atau di mana? Mulai semester pertengahan itu kan jadi ada PPL, juga ada KKN, Kak. KKN. Ya. Nah, Nah, zamanku itu KKN tuh bisa milih antara KKN magang atau KKN terpadu yang dikirim ke desa-desa itu ya. hmm, Nah, aku milih KKN magang. oke. Malah saya nggak ke desa-desa. Jadi magang itu nyari teman kelompok sendiri, terus menentukan perusahaan mana yang mau dimagangi Hmm, gitu. Aku milih bimbel, sebuah bimbel di situ. Nah, ketika selesai magang, mhm,
Aku ditarik ke situ, nggak boleh keluar. Maksudnya dipekerjakan di situ. Jadi aku tuh mulai ngajar, mulai kerja sambil kuliah itu ya semester 5. Berat tuh semester 5 itu banyak sekali. Jadi benar perkuliahan yang reguler sudah turun intensitasnya. Terus hanya paper-paper aja tugasnya, bikin makalah-makalah aja. Jadi ruang geraknya lebih bebas lah. Tapi udah mulai kerja, jadi gitu, udah mulai ngatur, udah mulai siaran juga. Jadi udah terbagi kayak gitu. Jadi banyak yang dikerjakan sampai lulus kuliah pun aku meneruskan di bimbel itu. Aku nggak school oriented ya. Kenapa tuh Kak Ima? Kenapa nggak mau ngajar di sekolah? Selama pengalamanku tadi, yang selama aku menjadi beberapa kali eksperimen selama aku jadi siswa, sama juga aku pasca ikut PPL, itu aku mengetahui kalau kurikulum Indonesia itu banyak berubah. Sering berubah jangankan setiap menteri, kadang setiap tahun pun ada perubahan. Padahal guru itu susah loh bikin prota, itu program tahunan, dan itu sudah bikin menggodok itu selama 1 tahun. Nggak bisa dibayang kalau di tengah-tengahnya mereka harus ganti lagi dan bikin lagi, itu susah sekali. Menurut saya ya. Waktu PPL itu aku padahal mendampingi aja, dan itu hanya semacam praktek aja kan, belum yang penerapan gitu. Karena aku ditugasi sama guru Pamong yang waktu itu yang guru yang mengajari kita saat PPL, guru asli yang ada di SMP 4 itu. Dulu cara bikin program semester, gini caranya bikin program tahunan, nanti kamu kumpulin ke saya. Udah gitu aja padahal. Belum diterapkan. Saya bayangin kalau itu guru beneran, kalau yang bikin program seperti itu dan harus berubah lagi. Oke, kalau berubah kurikulumnya aja. Kalau berubah sebuku-bukunya, kita harus bikin KD lagi, baru bikin menggodok lagi, mengkuliti lagi, ya nggak sih? Standar kompetensi apa. Jadi saya nggak pernah tertarik di situ. Padahal teman saya itu sudah PNS minded, masuk FKIP itu pasti lulusnya nanti mau ikut CPNS. Pasti. Makanya bingung sama kita. Aku tuh karena berpendapat bahwa Inggris itu it's not the end. Maksudnya nggak hanya untuk ngajar. Inggris itu instrumen. Instrumen untuk apa? Apapun itu, mau public speaking, kamu bisa. Mau jadi broadcaster, kamu bisa. Mau jadi bisnis people, kamu juga bisa pakai bahasa Inggris. It's not just terkotak di PNS atau jadi guru. Aku gitu. Jadi, kenapa saya langsung ke lembaga-lembaga non-formal bahasa asing? Karena bahasa Inggris itu lebih dihargai. Kebanyakan bahasa Inggris di sekolah itu hanya muatan lokal atau jamnya itu gimana ya, hanya textbook aja. Padahal English itu is not like that. My belief is English is an instrument. Jadi bisa untuk apa saja, bisa untuk lebih dari yang ada di buku saja gitu. Jadi lebih ke passion selain banyak perubahan kurikulum, karena saya meyakin bahwa Inggris itu lebih besar dari itu. Jadi lebih besar yang ada di sekolah gitu. Oke, wah gokil. Menarik banget nih insight-nya. English is an instrument ya, kayak nggak terkotak-kotak hanya di mungkin satu lembaga tertentu, tapi dipakai dimanapun itu bisa ya. Jadi mungkin betul. Jadi mungkin Kak Ima nih mungkin sisi adventure-nya juga lumayan tinggi ya. Maksudnya pengen coba sana sini gitu ya. Jadi dan Kak Ima kan sekarang ini ya, dengar-dengar kan ada bimbel juga nih ya, ngajar dan sebagainya privat. Nah, Kak, selama Kak Ima ngajar, ada nggak pengalaman yang paling nggak terlupakan, yang paling berkesan? Kayak mungkin anaknya nangis, atau mungkin Kak Ima marah-marah, karena Kak Ima termasuk yang galak nggak nih kalau ngajar? Enggak. Aku tuh gak galak, coba tegas misalnya anak itu mainan apa gitu ya pas kelas, ya udah aku ambil permainannya. Aku tuh orang yang males ngomel sebenarnya. Jadi apa yang bikin dia ke distract, bikin mereka terkecoh, itu aku ambil. Kalau pengalaman selama ngajar sendiri di sini sih mungkin pas merintisnya ya. Karena waktu itu kan aku dari lembaga-lembaga bahasa asing itu, kemudian ya seperti biasa kan sudah jadi ibu, jadi terpecah ya. Karena anakku sudah mulai full day, aku nggak mungkin ninggalin anak terus gitu. Sekolahnya juga full day. Kalau aku di luaran juga kerja di luar gitu loh. Pikirku kapan ketemu sama anak gitu kan. Kapan kita mencerdaskan kehidupan ribuan anak, tapi anaknya sendiri terlantar itu no. Tidak, saya harus berhenti. Jadi aku berusaha bikin privat di rumah.
Dan itu murid-murid sih macam-macam, dari SD sampai dewasa juga ada. Pengalaman uniknya apa ya? Bahasa Inggris itu kan sudah mulai transisi ya. Sekarang kalau orang sekarang beda sama dulu. Meskipun belum waktunya teks pun dimasukin ke sini. Katanya biar pinter bahasa Inggris. Nah, jadilah si anak itu belum TK, dimasukin ke sini. Katanya supaya kenal bahasa Inggris. Akhirnya dia mother tongue-nya switch ke Inggris. Bahasa ibunya dia masuk TK, dia ngitung 1, 2, 3 nggak pakai bahasa Indonesia. Wow. Dia bilang sama ibunya, Ibu, resikonya kalau ngajar anak umur 4 tahun, nanti resikonya seperti ini. Iya, nggak apa-apa, Miss, daripada nggak ada kegiatan. Aku nggak suka playgroup formal, aku maunya anakku masuk TK. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kalau ada resiko kebingungan bahasa, karena itu memang sudah ada di kuliahku dulu tuh ada kebingungan kayak gitu, terus sudah biasa. Iya, nggak apa-apa, Miss. Ya beneran, masuk TK tuh yang kenal tuh vocab bahasa Inggris di nomor, di angka, di numbers ya, di angka, di warna, diajarin gurunya bahasa Indonesia warna, itu dia keluarnya tuh bahasa Inggris terus gitu. Tantangan lagi. Wow, menarik sih, menarik. Nah, Kak Ima, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Kak. Ya, jadi ini kita nggak kerasa ya udah 1 jam lebih nih ya. Udah ngobrol sejam lebih. Seru banget sih ngobrol sama Kak Ima. Nah, Kak Ima kan dari sekolah berprestasi ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah, habis itu juga sampai sekarang mengajar gitu. Istilahnya tadi kalau Kak Ima bilang itu hidup Kak Ima itu untuk belajar dan mengajar gitu ya. Jadi Kak Ima juga pengen nih sharing ke yang lain. Nah Kak, apa sih tips atau mungkin what drives you Kak Ima untuk bisa menjadi sukses at least ya mungkin di bidang pendidikan dan what drives you untuk bisa terus mengajar? Apa Kak Ima? Aku belajar dari quote-nya Ki Hajar Dewantara. Hmm. Hajar Dewantara bilang, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Nah, jadi kita bisa belajar dari siapapun, dimanapun, dari situ kita berangkat bahwa kita tidak harus memegang sesuatu yang formal untuk mengajarkan ke anak-anak. Nggak harus itu kelas resmi, nggak harus itu dari face-to-face learning. Dari podcast seperti ini kita bisa belajar, ya nggak sih? Terus dari saya ikut dikejar cita dengan menjadi pembuat soal atau pengisi suara, itu juga jadi suatu pelajaran. Jadi jangan terlalu terkotak untuk berkembang itu kita tidak bisa terkotak. Karena kalau kembali lagi, kalau bahasa Inggris, English is not science, English is not knowledge, yang kayak matematika rumusnya seperti itu saja. Tapi English itu berkembang, English itu terapan. Saya selalu bilang sama murid saya, kalau kamu atau siapapun partner saya mengajar di sini, English itu selama kamu bisa bicara, disitulah English akan terus berkembang. Jadi dia nggak akan stuck di situ aja. Explore English itu dan kamu akan bisa mendapatkan sisi-sisi lain atau pengalaman lain dari bahasa Inggris itu sendiri. Gitu. Bukan knowledge. Selama kamu bisa bicara ya, berarti selama hidup. As long as you can speak, English is there. Any language actually, but English is there too. Wah, gokil. Sekarang terus belajar loh. Wah, menarik banget sih Kak Ima, insight-insight dari Kak Ima. Nah, ini mungkin ya ini yang terakhir nih Kak, pesan untuk pendengar ya, mungkin khususnya yang masih sekolah nih ya, mungkin yang khususnya masih sekolah gitu. Apa nih pesan Kak Ima untuk orang-orang ya, khususnya anak-anak yang masih menempuh sekolah, pendidikan, kuliah, apa nih pesan dari Kak Ima dari seorang guru? Jangan putus asa, maksudnya berani mencoba segala hal. Selama kalian belum terikat dunia kerja, yang pasti ada bosnya nantinya. Selama kalian masih bebas menjadi pelajar, cobalah semuanya. Dari entah itu organisasi, entah itu kegiatan ekstrakurikuler, entah itu pelajaran apapun, eksperimen apapun, lakukan dengan passionate. Lakukan dengan tulus, dengan penuh semangat. Karena step-step belajar yang ada di pendidikan formal sekarang itu tidak akan terulang lagi. Gitu. Selanjutnya kamu akan mendapatkan pengalaman hidup. Tapi selama kalian belajar, cobalah segala hal, nggak hanya ada di kelas saja. Coba ikut ekstrakurikuler, coba belajar dari organisasi, cobalah segala hal yang bisa mengembangkan
potensi akademis dan juga talenta. Oke, thank you banget Kak Ima, luar biasa sekali. Gila, obrolan sama Kak Ima nggak kerasa banget loh. Aku seneng banget loh. Bisa ngobrol sama Kak Ima, banyak banget dapat insight, juga nostalgia, dan juga tahu nih, apa ya, hal-hal lain yang sebelumnya aku nggak tahu, khususnya sih di dunia pendidikan. Thank you banget Kak Iya. Ima, stay healthy, stay happy. Sama-sama. Dan buat pendengar semua, thank you banget yang udah join di podcast ini sampai habis ya. Wow, thank you banget. Semoga yang lagi dengar juga stay healthy, stay happy, dan tetap semangat untuk belajar apapun itu, dimanapun dan kapanpun, karena belajar adalah proses hidup. Menurut saya, kalau misalnya kita stop belajar, berarti kita stop hidup. Karena yaitu, hidup itu adalah pembelajaran. Oke, thank you semua. See you on the next podcast. Podcast. Bye-bye.